Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Syukurlah baik semua. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Oke, baik, semuanya masuk. Nah, apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Oke, hari ini kita belajar tentang gagasan pendukung dan gagasan pokok serta sifat-sifat bunyi. Yang pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu mencermati tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung serta sifat-sifat bunyi dan berkaitan dengan indera pendengaran. Nah, seperti yang kita ketahui, gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok merupakan kalimat utama yang ditemukan pada awal paragraf atau paragraf deduktif, paragraf akhir atau induktif, dan pada awal paragraf dan akhir paragraf atau paragraf campuran. Yang kedua, gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi pendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat penjelas yang memberikan tambahan atau gagasan utama. Yang berikut cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita harus membaca teks dengan cermat dan saksama. Pastikan kita membaca dengan teliti dari awal hingga akhir. Bila perlu, Anda dapat membacanya berulang kali. Yang kedua, tentukan garis besar. Selain membaca, kita juga dapat mencari garis besar dari paragraf. Pastikan Anda mencari dengan cermat untuk menentukan kedua gagasan tersebut. Yang ketiga, mengambil kesimpulan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung juga bisa ditemukan dengan menarik kesimpulan. Untuk menerapkan cara ini, kita harus membaca seluruh paragraf dengan teliti. Jika sudah, kita akan dapat mengambil keputusan. Nanti gagasan akan lebih mudah kita tentukan. Dari gagasan pendukung dan gagasan pokok, kita bisa dengar melewati orang yang membaca cerita, yang membaca berita, kita bisa simpulkan dan kita bisa menentukan di mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, yang berikutnya di sini kita akan bahas tentang bunyi. Yang pertama, pengertian bunyi. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda atau getar. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sumber bunyi yang bergetar juga menggetarkan molekul udara di sekitarnya sehingga menghasilkan gelombang longitudinal.
Yang kedua, jenis-jenis bunyi. Yang pertama, bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik yaitu bunyi yang frekuensi getarannya di bawah 200 Hz. Suara infrasonik dapat didengar oleh anjing, jangkrik, angsa, serta kuda. Berikut yang kedua, audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensi getarannya mulai dari 20 sampai dengan 20.000 Hz atau getaran per detik. Nah, frekuensi bunyi ini adalah rentangan bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Sementara itu, bunyi ultrasonik hanya dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar dan lumba-lumba. Frekuensi getaran ultrasonik adalah semua bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Nah, sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang belum paham tentang penjelasan dari Ibu? Oke, kalau belum ada, Ibu kasih soal, kalian kerjakan dalam waktu 10 menit. Oke, baik. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Kalau sudah selesai mengerjakan, silakan dikumpul. Dan Ibu ada tugas buat kalian. Silakan kerja minggu depan dikumpulkan. Jangan lupa ya, minggu depan kumpul tugasnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan pulang ke rumah, jangan lupa belajar, mengerjakan tugas, membantu orang tua. Intinya tetap rajin dan semangat belajar. Nah, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari tadi dapat berguna bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat siang semuanya.